Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan bahagia ini kita akan bahas sosok mulia yang berikutnya, yaitu Maryam bintu Imran. Yang pada pertemuan lalu telah kita singgung bagaimana ibunya itu Hannah yang kemudian bernazar ingin memiliki anak lelaki agar bisa berkhidmat kepada Baitul Maqdis, namun ternyata Allah pilihkan yang lain. Allah pilihkan anak perempuan, yaitu Maryam, yang ternyata di balik lahirnya Maryam ini ada hal-hal yang kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada keluarga Imran, yaitu akan lahir seorang nabi yang bernama Isa bin Maryam, yang nabi tersebutlah nabi yang mulia yang akan turun dari langit di akhir zaman untuk membunuh Dajjal. Pembahasan tentang Maryam binti Imran, pembahasannya panjang. Mungkin kita akan bagi dua sesi. Sesi pertama kita akan bahas tentang bagaimana kisah Maryam ketika melahirkan Nabi Isa, ya, sampai akhirnya dia bertemu dengan orang-orang Bani Israel. Adapun insyaallah pada sesi kedua kita akan bahas tentang keyakinan keliru seputar Maryam binti Imran, yaitu seputar Maria, Bunda Maria, ya. Karena keyakinan tentang Bunda Maria banyak yang keliru yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasara. Ya, berbeda dengan keyakinan umat Islam terhadap Maryam binti Imran. Dan insyaallah itu akan kita khususkan bahasannya pada pertemuan berikutnya. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Maryam adalah wanita pilihan, ya, wanita pilihan, sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki." Para malaikat berkata kepada Maryam, "Wahai Maryam, sungguhnya Allah telah memilihmu." Itu Allah memilih Maryam di antara sekian banyak wanita. "Wa tahharaki," dan Allah mensucikan engkau. "Wastafaki ala nisa'il alamin." Dan Allah pilih engkau di atas wanita-wanita yang ada di alam semesta ketika itu. Ya Maryam qunuti li rabbiki, wahai Maryam, hendaknya engkau taat kepada Rabbmu, wasjudi, dan sujudlah, warka'i, dan rukuklah, ma'ar raki'in, bersama orang-orang yang rukuk, yaitu salatlah engkau, ya. Ini dalil bahwasanya Maryam terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala, terpilih untuk membawa ujian yang sangat berat, yaitu melahirkan seorang nabi tanpa ayah, ya. Ini ujian yang sangat berat karena dia tentunya akan menjadi bahan gunjingan Bani Israel yang akan mencelanya, menuduhnya bahwasanya dia memiliki anak tanpa suami, dituduh berzina dan yang lainnya. Tapi Allah memilih Maryam karena dia memang pantas untuk menjalani ujian tersebut, ya. Ini isyarat kepada kita bahwasanya jika Allah menguji kita dengan suatu ujian, kalau kita bersabar, sejogjanya semestinya kita bisa menghadapinya. Semestinya kita bisa menghadapinya. Karena Allah memilih Maryam untuk menjalani ujian tersebut. Ya, untuk menjalani ujian melahirkan seorang putra tanpa ayah, ya. Kemudian di sini juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wastafaki ala nisa'il alamin. Allah pilih Maryam di atas seluruh wanita-wanita yang ada ketika itu. Dan Allah sucikan Maryam, dan Allah menyuruh Maryam untuk taat kepada Allah. Di antara bentuk ketaatanlah dengan sujud dan ruku, yaitu dengan salat. Ini dalil bahwasanya Bani Israel dahulu mereka ibadahnya juga dengan ruku dan sujud. Mereka ibadah juga ruku dan sujud. Salat mereka dengan ruku dan sujud. Tetapi sekarang ibadah tersebut sudah hilang dari mereka, sebagaimana Allah sebutkan tentang mereka dalam surat Maryam, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wa taba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Maka muncullah setelah
Bani Israel suatu kaum adha'us salat yang mereka menyia-nyiakan salat. Itu mereka melupakan salat. Sampai sekarang kita dapati mayoritas mungkin kaum Nasara mereka ibadahnya tanpa sujud, tanpa ruku. Tanpa sujud, tanpa ruku. Mungkin sebagian mereka masih seperti mungkin Ortodoks, mungkin Kristen Nasara tertentu, tapi secara mayoritas yang kita dapati mereka sudah tidak ada ruku, tidak ada sujud. Padahal dahulu para nabi-nabi Bani Israel mereka ruku dan mereka sujud dalam salat mereka, termasuk Maryam. Maryam ruku dan sujud, itu tanda Maryam adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu kalau mau dikatakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak ruku dan perbanyak sujud. Nikmati ruku tersebut, nikmati sujud tersebut. Di antara bentuk kedekatan seorang hamba ketika dia menghinakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ibu-ibu sujud jangan lama-lama, jangan cepat-cepat. Sujud jangan cepat-cepat, santai sujud, nikmati sujud tersebut. Kita sedang menghinakan diri kita di hadapan Allah dan Allah berfirman wasjudu waqtarib, sujudlah dan dekatlah. Sujudlah dan dekat. Orang kalau sujud otomatis dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Kedudukan seorang yang paling dekat dengan Rabbnya ketika sedang sujud. Fa aktsiru fihi doa, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Jadi jadikan diri kita senang untuk sujud karena itu tanda wanita yang qanitah, wanita yang qanitah. Kemudian di antara Allah memilih Maryam ketika dia lahir, sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan lalu, bapaknya sudah meninggal, Imran sudah meninggal. Dia lahir dalam kondisi yatim. Sehingga ibunya menyerahkan Maryam setelah dipelihara, kemudian ibunya menyerahkan Maryam kepada orang-orang yang bisa mengurusnya. Akhirnya para ulama ketika itu, para ahli ibadah ketika itu berebutan untuk bisa mengurusi Maryam. Sampai mereka bertengkar untuk merebut bisa mengurus Maryam, akhirnya mereka melakukan undian, ya, undian dengan melemparkan pena-pena mereka, mana yang keluar maka dia yang memelihara atau merawat Maryam, dan akhirnya yang keluar adalah penanya Zakaria alaihissalam. Di mana Allah berfirman, dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam wa ma kunta ladaihim idh yakhtasimun. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, ini adalah bagian dari ilmu gaib. Kisah tentang Maryam ini ilmu gaib karena masa lalu. Yang kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad. Jadi ini dalil bahwasanya Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Bagaimana dia bisa cerita tentang kisah Maryam sementara Rasulullah SAW tidak bisa baca, tidak bisa tulis, ya. Dan apalagi ketika masih di Mekah, beliau tidak pernah berinteraksi dengan orang-orang Yahudi, ya. Ya. Bagaimana dia bisa tahu tentang kisah Maryam secara detail? Maka Allah mengatakan, "Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik." Ini adalah kisah gaib tentang masa lalu yang kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad. Wa ma kunta ladaihim, kau tidak hadir wahai Muhammad. Idz yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Ketika mereka sedang undian, kemudian mereka melemparkan pena-pena mereka di sungai atau di danau, siapa di antara mereka akan merawat Maryam? Kau tidak hadir peristiwa tersebut. Wa ma kunta ladaihim idz yakhtasimun, dan kau tidak hadir ketika mereka sedang bertikai atau bersengketa rebutan untuk mengurus apa? Maryam. Jadi ini di antara dalil akan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Dan kita tahu dalam Al-Quran banyak Rasulullah SAW ceritakan kisah-kisah tentang Bani Israel yang tidak terdapat dalam Bible sekarang. Tidak terdapat dalam Bible sekarang, ya. Bahkan seperti kisah Nabi Yusuf, bahkan lebih detail daripada yang ada di Bible dalam sebagian pembahasan. Seperti kisah Maryam, bagaimana Nabi Isa bisa berbicara, tidak disebutkan dalam Injil-Injil yang ada sekarang, tidak ada. Tapi ada dalam apa? Al-Quran. Ini dalil bahwasanya Muhammad SAW adalah utusan Tuhan. Kalau tidak, dari mana dia tahu kisah ini? Dari mana dia tahu kisah ini? Ya, makanya saya sering sampaikan, ada seorang pendeta Yahudi kalau tidak salah, dia mengatakan Muhammad utusan Tuhan. Buktinya apa? Buktinya dia tinggal di Mekah. Dia tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tidak pernah berinteraksi dengan Bani Israel. Kok bisa cerita tentang kisah Bani Israel? Dari mana dia tahu? Kalau bukan ada Tuhan yang menyampaikan kepada dia. Cuma orang Yahudi tidak beriman kepada Muhammad. Karena kata mereka Muhammad nabinya orang Arab. Muhammad nabinya orang Arab. Nabi kita harus dari Bani
Israel. Tapi dia mengaku itu nabi. Dia mengakui Muhammad lah nabi. Buktinya bagaimana dia bisa tahu kisah Maryam dengan detail? Dari mana tahu? Dari mana? Tahu. Oleh karenanya yang saya sampaikan sini di antara bentuk istifa, di antara bentuk Allah memilih Maryam, Allah menjadikan orang-orang ketika itu cinta sama Maryam padahal dia baru lahir ketika itu. Sehingga mereka rebutan untuk mengurusi Maryam. Dan akhirnya yang ngurusi adalah Zakaria alaihissalam. Tapi di antara dalil-dalil tentang keutamaan Maryam dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya Maryam adalah sebaik-baik wanita di zamannya. Kata Nabi SAW, khairu nisa'il alamin, sebaik-baik wanita alam semesta. Sebaik-baik wanita alam semesta. Ada 4 wanita. Yang pertama Maryam bintu Imran. Maryam bintu Imran yang sedang kita bahas kisahnya. Yang kedua wa Khadijah bintu Khuwailid. Khadijah bintu Khuwailid istri Rasulullah SAW. Yang ketiga Fatimah bintu Muhammad. Fatimah putri Muhammad. Yang keempat Asiyah imra'atu Fir'aun. Asiyah istrinya siapa? Fir'aun. Ini 4 wanita terbaik seluruh wanita alam semesta. Yang pertama siapa? Maryam bintu Imran. Yang kedua siapa? Khadijah. Yang ketiga Fatimah. Yang keempat Asiyah. Ketika saya menyebutkan ini wanita terbaik dalam semesta. Harusnya ibu-ibu ingin tahu kenapa mereka menjadi terbaik. Untuk ibu-ibu tiru. Mereka adalah contoh-contoh yang Allah buat untuk kita para wanita agar bisa ditiru ya. Bukan cuma dibaca kisahnya tapi juga ditiru. Kenapa Maryam menjadi wanita terbaik? Kenapa Khadijah menjadi wanita terbaik? Kenapa Fatimah menjadi wanita terbaik? Kenapa Asiyah menjadi wanita terbaik? Baik, demikian juga dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya Maryam termasuk wanita yang sempurna. Kata Rasulullah SAW dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah SAW bersabda, "Kamula minar rijal katsir." Banyak lelaki yang sempurna, banyak. Di antaranya para nabi, di antaranya para ulama. Walam yakmul minan nisa, tetapi yang sempurna dari kalangan wanita tidak banyak. Di antaranya kata Nabi, walam yakmul minan nisa illa, tidak sempurna di kalangan wanita kecuali Maryam bintu Imran, Asiyah imra'atu Fir'aun. Kemudian kata Rasulullah SAW, fadlu Aisyah ala nisa ka fadli tharid ala sa'irit ta'am. Dan keutamaan Aisyah di atas para wanita seperti keutamaan tharid itu makanan yang lezat dibandingkan makanan-makanan yang lain. Di sini Rasulullah SAW mengabarkan di antara wanita yang sempurna adalah Maryam bintu Imran. Ya. Maryam bintu Imran. Kemudian juga Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya Maryam adalah para pemimpin wanita di surga. Kata Nabi SAW, Sayyidatu nisa'i ahlil jannah arba'. Para pemimpin wanita di surga 4 orang. Maryam, wa Fatimah, wa Khadijah, wa Asiyah. Maryam, wa Fatimah, wa Khadijah, wa Asiyah. 4 wanita, pemimpin wanita di surga. Kemudian di antara keistimewaan Maryam yang berikutnya, bahwasanya Maryam ketika lahir tidak diganggu oleh syaitan. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalam. Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam yat'anu syaitan fi jambaihi bi asbi'ihi hina yulad. Setiap anak Adam yang lahir pasti syaitan mengganggunya dengan menekankan jarinya di lambung anak bayi. Kecuali Isa bin Maryam, ya. Kecuali Isa bin Maryam, zahaba yat'an fatu'anu fil hijab. Setan ingin mengganggunya namun ternyata tidak bisa ya karena ada penghalangnya. Ya, karena ada penghalangnya. Taib. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan menceritakan tentang bagaimana kisah Maryam ya ketika akan melahirkan Nabi Isa alaihissalam karena dia telah terpilih untuk siap menjalankan mukjizat yang luar biasa untuk diuji dengan ujian yang sangat berat. Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 16. Wadhkur fil kitabi Maryama idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyah. Dan ceritakanlah wahai Rasulullah tentang kisah Maryam di dalam Al-Qur'an. Bagaimana kisahnya ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Jadi Maryam ini menjauhkan diri dari keluarganya
suatu tempat sebelah timur, ada yang mengatakan di Baitul Maqdis, ada yang mengatakan adalah rumahnya sendiri, artinya dia agak menjauh. Tujuannya apa? Dia ingin fokus beribadah. Ingin fokus beribadah. Dia menjauh dari keramaian untuk fokus beribadah. Apa yang dia lakukan? Fattakhadhat min dunihim hijaban. Maka dia pun membuat tabir agar tidak banyak interaksi dengan orang. Ya, di tempat dia menyepi tersebut, entah di rumahnya, entah di Baitul Maqdis, dia buat semacam tabir sehingga tidak bisa dilihat orang dan tidak mudah interaksi dengan orang. Kenapa? Dia ingin fokus beribadah, ya, ingin fokus beribadah. Kata Allah, fa arsalna ilaiha ruhana, maka kami pun utus kepada dia ruh kami. Ruh kami maksudnya Jibril alaihissalam. Bukan ruhnya Allah, tapi ruh di antara ruh-ruh yang Allah ciptakan. Ruh, Allah bilang Jibril dengan apa? Ruh kami, bukan ruhnya Allah, tetapi ruh di antara ruh-ruh yang Allah ciptakan. Hanya saja ruh tersebut dinisbahkan kepada Allah sebagai bentuk pemuliaan. Seperti Allah mengatakan Baitullah, rumah Allah. Rumah Allah bukan maksudnya Allah tinggal di situ, bukan. Tetapi adalah rumah kaum muslimin untuk beribadah kepada siapa? Allah. Hanya saja dinisbahkan kepada Allah untuk memuliakan masjid. Maka masjid disebut dengan Baitullah. Ya. Contohnya seperti Allah menamakan naqatullah, onta Allah, ya. Onta Allah. Ya, ini maksudnya kenapa dinisbahkan kepada Allah? Karena onta ini dimuliakan. Sama seperti ketika Allah mengatakan ruhullah atau ruh kami. Bukan maksudnya ruh Allah, bukan, tapi ruh yang Allah ciptakan. Hanya saja dinisbahkan kepada Allah karena dia ruh yang mulia dan dia adalah malaikat Jibril. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fatamatsala laha basyaran sawiyya." Maka malaikat Jibril pun menjelma menjadi bentuk manusia yang sempurna, lelaki yang sempurna, sangat tampan. Lelaki yang sempurna dan sangat tampan datang menemui Maryam dalam kesendiriannya. Tidak ada orang besertanya, mereka cuma berdua, berkhalwat, semuanya tertutup. Kemudian tiba-tiba datang lelaki yang sangat tampan menemui Maryam. Ini adalah ujian, godaan kepada Maryam. Tiba-tiba ada seorang laki yang sangat tampan kemudian mendatangi Maryam dalam kesendiriannya. Namun apakah Maryam kemudian tergoda dengan lelaki tersebut yang ternyata malaikat Jibril? Justru tidak. Justru Maryam mengingatkan dia agar tidak mengganggunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya." Maryam berkata, "Sungguhnya aku berlindung kepada Allah dari kamu jika memang engkau adalah orang yang bertakwa." Jadi Maryam melakukan dua hal. Pertama, diingatkan kepada orang tersebut, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, jangan ku ganggu saya. Ya. Yang kedua, dia berta'awudz, dia mengatakan a'udzu birrahman, aku berlindung kepada Allah dari gangguanmu. Dia melakukan ikhtiar agar tidak digoda dengan lelaki tersebut. Lelaki ini tampan masalahnya. Allah mengatakan basyaron sawiyya, maka berubahlah, menjelmalah Jibril menjadi lelaki yang tampan. Dan Maryam tidak mengatakan tafadhal ngobrol, ada masalah. Tidak ada perlu apa. Mau bikin apa? Kopi, teh? Enggak ya. Itu pintunya tutup lagi. Enggak. Maryam langsung berlindung kepada Allah. Ya, dan ini godaan berat bagi Maryam, sebagaimana lelaki bisa digoda dengan wanita, wanita juga bisa digoda dengan apa? Lelaki. Apalagi lelaki ini adalah lelaki yang tampan dan mereka bersendirian, ya. Dan Maryam sudah dewasa, masih muda. Ya. Oleh karenanya wanita yang bisa selamat dari godaan lelaki yang menggoda dalam kesendirian mereka berdua, dia telah meniru Maryam. Allah menceritakan tentang pemuda yang digoda dan wanita yang digoda. Pemuda yang digoda seperti Nabi Yusuf sebagaimana sudah kita jelaskan, digoda oleh Zulaikha, dan Maryam tidak digoda tapi dia merasa sedang digoda. Jibril tidak menggodanya alaihissalam, tapi dia merasa sedang digoda karena buat apa laki-laki tampan datang masuk tiba-tiba nyelonong ke tempat dia sementara tidak ada yang orang di situ. Ya. Tidak dijelaskan kapan datangnya Jibril, apakah di sore hari, apakah di malam hari. Yang jelas tiba-tiba datang lelaki tampan di hadapannya, maka Maryam tidak basa-basi, dia mengatakan, aku berlindung kepada Allah dari godaanmu dan engkau bertakwalah kepada Allah. Dan ini harus dijadikan pegangan oleh lelaki maupun wanita. Kalau ada godaan,
Jangan kasih celah sedikit pun. Jangan kasih celah sedikit pun. Apa kata Zulaikha tentang Yusuf? Dia mengatakan, walaqad rawattuhu an nafsihi fasta'asam. Sungguh aku telah merayunya, namun dia bersikeras, bertahan. Fasta'asam, tidak kasih celah sedikit pun. Yang jadi masalah, orang akhirnya terjerumus karena dia buka celah. Dia balas itu WA cewek, dia coba kirim biodatanya, mulai dia kasih celah. Dan seterusnya. Ngobrol, akhirnya terbawa. Demikian juga wanita, bagaimana dia tergoda karena dia kasih celah kepada lelaki. Seandainya tidak kasih celah dari awal, dia tutup, selesai. Dia tutup. Ada kata-kata goda, langsung blokir. Langsung blokir. Jangan ragu-ragu. Ada contoh yaitu Maryam. Maryam bahkan bukan cuma menjauh, bahkan dia nasihati. Dia bilang, bertakwalah engkau kepada Allah. Dan dia mengatakan, a'udzubillah. Aku berlindung kepada Allah. Karena dia tahu bahwasanya seorang tidak bisa selamat kecuali dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka lelaki maupun wanita sama-sama bisa tergoda. Yang di zaman sekarang ada lelaki penggoda, ada juga wanita penggoda ya. Betapa banyak wanita merusak keluarga orang dengan menggoda suami orang, dan betapa banyak juga lelaki menggoda istri orang. Dan itu terjadi. Kalau wanita perusak, lelaki namanya pelakor ya. Kalau lelaki merusak keluarga namanya apa? Apa? P minor, apa artinya? Minor itu apa? Pebinor, perusak bini orang. Allahu Akbar, saya baru tahu. Pebinor ya. Di dunia ini ada pelakor dan ada pebinor. Maka bukan hanya laki-laki yang waspada, wanita juga harap waspada ya. Karena setan ada aja celahnya. Nah, untuk selamat fasta'som, maka bersikeras, jangan kasih celah sedikit pun sebagaimana Maryam. Sebagaimana Maryam tidak ngajak ngobrol dan yang lainnya. Dan ini sudah saya sering sampaikan ya, bagaimana kisah yang dicontohkan oleh dua sahabiyat ya, kisah mulia, di mana ketika terjadi kondisi yang mengharuskan lelaki dan wanita berdua yang bukan mahram, maka mereka tetap menjaga diri. Karena kita terkadang terkondisikan harus berdua, nggak bisa apa-apa. Contoh masuk lift, tiba-tiba perempuan masuk cuma berdua, ya sudah, nggak usah tanya-tanya, ke lantai berapa mbak? Kamarnya nomor berapa? Oh tetanggaan mbak. Jangan, udah diam aja udah. Udah jangan banyak omong ya. Jangan banyak omong ya. Contoh yang mulia yang pertama adalah kisahnya Ummu Salamah ya. Ummu Salamah yang berhijrah sendirian menuju ke Mekah karena suaminya sudah lebih dahuluan hijrah ya. Maka dia pun berangkat sendiri menuju ke Mekah. Dia bawa putranya Salamah. Maka dia berkata, perhatikan sini. Dia mengatakan, "Tsumma kharajtu uridu zawji bil Madinah." Aku pun kemudian berangkat dari Mekah menuju Madinah, berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Jarak antara Mekah Madinah 400 kilo, 450 km. Butuh perjalanan berminggu-minggu ya. Kalau pelan-pelan bisa sampai 8 hari. Bisa seminggu. Wa ma ya ahadun min khalqillah, dan tidak ada seorang pun yang menemaniku. Hatta idza kuntu bi Tan'im, ketika aku sudah berjalan sampai ke Tan'im, kira-kira 7 kilo dari Ka'bah atau 6 kilo. Laqitu Utsman bin Talha bin Abi Talha. Aku bertemu dengan seorang laki namanya Utsman bin Talha bin Abi Talha, akha Bani Abdiddar, dari kabilah Banu Abdiddar. Dan dia masih musyrik ketika itu. Dia masih musyrik. Dia baru masuk Islam setelah perjanjian Hudaybiyah, kalau tidak salah tahun 8 Hijriah baru masuk Islam. Ini masih tahun sekitar 1 Hijriah atau masih awal-awal Islam ya. Maka dia bertanya,
Orang ini musyrik tapi dia ingin tolong. Dia berkata, ila aina ya ibnata Abi Umayyah? Hendak kemana pergi wahai putri Abu Umayyah? Ummu Salamah bapaknya namanya Abu Umayyah. Hendak kemana kau pergi? Dan dia tahu ini wanita ini punya suami namanya Abu Salamah. Qultu uridu zawji bil Madinah. Saya ingin pergi menuju suamiku di Madinah. Dia bertanya lagi, awa mama aka ahad? Adakah orang menemani engkau? Qultu ma ma'i ahadun illallah wa ibni hadha. Tidak ada yang menemaniku kecuali Allah dan putraku ini. Kemudian dia berkata, wallahi malaki min matrak. Terjadi obrolan, tapi obrolan seperlunya. Boleh atau tidak? Boleh. Kata orang musyrik ini, wallahi malaki min matrak. Kau tidak boleh ditinggalkan sendirian. Fa akhadha bi khatamil ba'ir, maka dia pun pegang tali ontaku, kemudian dia bawa berjalan ya, menemaniku. Apa kata Ummu Salamah? Fawallahi ma sahibtu rajulan minal Arab qat ara annahu kana akrama minhu. Aku tidak pernah melakukan perjalanan dengan seorang lelaki pun dari kalangan Arab yang lebih mulia daripada orang ini. Kok bisa dikatakan sangat mulia? Apa kata Ummu Salamah? Kana idza balagal manzil ana khabi thumma istakhara anni hatta idza nazaltu istakhara bi ba'iri fa hatta anhu thumma qayyadahu fi syajar. Kalau kita sudah berjalan jauh, kemudian kita ingin mampir, maka dia pun menurunkan ontaku, kemudian dia menjauh. Setelah dia menjauh, aku pun turun. Aku pun cari tempat istirahat. Setelah aku menjauh cari tempat, dia datang lagi, kemudian dia bawa ontaku, kemudian dia ikat. Dia ikat. Kemudian dia berkata, "Tsumma tanaha ila syajarah fattaja'a tahtaha." Kemudian dia pun istirahat di pohon tersebut. Fa idza dana ar-rawah qama ila ba'iri faqaddamahu farhalahu thumma istakhara anni wa qala irkabi. Kalau sudah waktunya lanjutkan perjalanan, dia pun lepas ontanya, kemudian dia pasang pelananya, kemudian dia arahkan ontanya kepadaku, kemudian dia menjauh, dari jauh dia berkata, "Silakan naik." Dia menjauh dulu baru dia mengatakan silakan naik. Fa idza raqibtu fastawaitu ala ba'iri ata fa akhadha khitami. Jika aku sudah naik, sudah berada di atas ontaku, maka dia pun baru datang, baru dia bawa tali kekang ontaku, kemudian tuntun aku sampai tiba di Madinah. Falam yazal yasna'u dzalika bi hatta aqdamani al-Madinah. Dan dia tidak ada kegiatan lain kecuali itu. Tidak ada ngobrol-ngobrol, tidak ada jagongan, tidak ada minum kopi bareng, tidak ada minum teh bareng, tidak ada. Dia tidak ada kegiatan kecuali itu sampai tiba di kota Madinah. Kemudian dia melihat kampung Bani Amr bin Auf di Quba. Dia berkata, "Zawjuki fi hadhil qaryah." Suamimu di kampung ini. Fadkhiliha ala barakatillah. Silakan masuk. Kemudian Suman sarafa raja ila Makkah. Kemudian dia balik ke Mekah. Sudah selesai. Dia antar kemudian balikkan ke Mekah. Tidak ngobrol-ngobrol di jalan. Padahal mereka hanya berdua. Padahal satu ini musyrik, sementara Ummu Salamah wanita muslimah, dan Ummu Salamah berkata, ya, "Wa ma ra'aitu sahiban qad kana akrama min Utsman bin Talha." Aku tidak pernah melihat seorang yang menemani perjalanan yang lebih mulia daripada Utsman bin Talha. Maksud saya, ini contoh dicontohkan oleh Ummu Salamah dan Utsman bin Abi Talha ketika harus terjebak dalam kesendirian pun mereka tidak menjadikan sarana untuk kemudian ketawa ketiwi, ngobrol sana ngobrol sini. Mereka ada obrolan tapi secukupnya. Mau kemana? Ada teman enggak? Ya sudah saya temani. Silakan naik. Itu aja cukup jalan. Ini kampung suamimu, silakan pergi ke kampung tersebut. Ini contoh ya. Demikian juga yang dilakukan oleh Sofwan bin Mu'attal As-Sulami ketika Aisyah radhiyallahu taala anha terlambat karena dia mencari kalungnya, akhirnya rombongan sudah pergi, Rasulullah SAW rombongannya sudah pergi, Aisyah tertinggal. Ada seorang sahabat yang memang ditugaskan untuk di paling belakang untuk ngecek kalau ada barang-barang yang hilang, namanya Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Dari kejauhan dia lihat ada Aisyah. Aisyah ketika itu sudah tertidur dan wajahnya terbuka. Maka Sofwan mengenal Aisyah. Maka Sofwan cuma ngomong satu perkataan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Dia keraskan suaranya supaya Aisyah bangun. Aisyah pun terbangun dan dia berkata, "Fa khammartu wajhi." Saya pun tutup wajahku. Kemudian dia antar Aisyah sampai Madinah, tidak ada ngobrol-ngobrol di tengah jalan. Maksud saya, Ibu dirahmati Allah, saya bukan mengajarkan kita kaku, kita
kasar. Kita orang Indonesia mudah ngobrol, mudah senyum, mudah tertawa ya. Tapi tetap ada batasan. Tetap ada batasan ya. Bahwasanya syaitan bisa menggoda kapan saja. Sebagaimana ada pelakor, ada juga pebinor. Pebinor ada ya. Maka seorang jangan bergampangan. Semakin tidak berinteraksi dengan lelaki itu lebih baik. Semakin tidak berinteraksi dengan lawan jenis itu yang lebih baik dan lebih utama. Dengan demikian hati kita lebih nyaman, hati kita lebih bahagia. Daripada kita berinteraksi dengan orang lain, akhirnya kita terjebak dengan hubungan yang tidak syar'i. Hubungan tidak syar'i bukan harus berzina, bukan harus. Di antaranya obrolan di WA yang ketika kita ngobrol kita merasakan syahwat, kelezatan dalam obrolan tersebut. Padahal bini orang, padahal laki orang. Bisa terjadi, bisa. Mungkin bukan dengan WA, dengan telepon. Kita telepon, ketawa ke TV, padahal bini orang. Bini sendiri, cepat mah. Habis sibuk, papa sibuk. Sama bini orang, tunggu dulu bu, tunggu dulu. Ketawa ke TV. Ada masalah berarti, ada masalah dalam obrolan tersebut. Kalau kita ngobrol, ada keperluannya nggak ada masalah. Seperti tadi, Utsman bin Talha bin Abi Talha ngobrol sama Ummu Salamah sepenuhnya, mau kemana, ada teman enggak? Kalau gitu kau tidak boleh ditinggalkan, saya akan temani engkau. Enggak ada masalah. Silakan naik, silakan turun, oke. Tapi jangan berlebihan. Lihatlah Maryam bintu Imran ketika didatangi oleh malaikat Jibril dalam rupa yang sangat tampan, dia tidak kasih celah, langsung dia bilang ittaqillah, bertakwa kepada Allah. Aku berlindung kepada Allah dari gangguanmu, Akhirnya ternyata bukan lelaki nakal yang datang, meskipun tampan ternyata dia adalah malaikat Jibril, utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat Jibril berkata, "Qala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman zakiyya." Sungguhnya aku hanyalah utusan Rabbmu, utusan Allah, untuk memberimu, menganugerahkan kepada engkau seorang anak yang suci, yaitu akan lahir Nabi Isa ya. Allah akan menganugerahkan kepada engkau anak yang suci. Ketika itu Maryam kaget. Qalat anna yakunu li gulamun wa lam yamsasni basyarun wa lam aku baghiya. Bagaimana aku bisa punya anak lelaki sementara aku tidak pernah disentuh oleh lelaki pun dan aku bukan wanita pezina. Maryam ingin menjelaskan namanya orang punya anak cuma dua kemungkinan bisa punya anak. Kalau bukan karena nikah yang benar atau dengan zina baru bisa punya anak. Jika tidak pernah disentuh lelaki dan juga bukan pezina, tidak pernah menikah syar'i, tidak pernah berzina, lantas bagaimana bisa punya anak? Maka malaikat Jibril menjelaskan, qala kadzalika qala rabbuki huwa alayya hayyin. Kata malaikat Jibril, demikianlah Rabbmu Allah Subhanahu wa taala berkata, itu mudah bagiku. Walinaj'alahu ayatan linnas. Kami akan jadikan anak tersebut sebagai tanda kebesaran Allah di hadapan manusia, maksudnya Nabi Isa. Wa rahmatan minna, dan anak tersebut akan menjadi rahmat dari kami. Wa kana amran maqdiyya, dan ini perkara yang sudah diputuskan. Kau enggak bisa menghindar lagi, wahai Maryam. Akan terjadi. Kau akan punya anak tanpa suami. Jadi keberadaan Nabi Isa adalah tanda kebesaran Allah. Bagaimana dia lahir tanpa ayah. Belum lagi mukjizat bagaimana dia bisa mengabarkan tentang apa yang ada di dalam rumah orang. Dia tahu isinya ini, makanannya ini, dia tahu. Bagaimana dia bisa menyembuhkan orang yang buta disentuh kemudian bisa melihat. Orang yang terkena penyakit baros disentuh kemudian sembuh. Bahkan dia bisa menghidupkan yang mati. Bahkan dia membuat semacam patung burung, dia tiup, terbanglah burung tersebut. Ini tanda bahwasanya dia utusan Allah. Ini rahmat bagi manusia dengan diutusnya Nabi Isa ya. Dia datang dengan bawa kedamaian. Dia datang untuk meringankan beban-beban berat yang ada di Bani Israel. Karena Bani Israel melakukan banyak pelanggaran, Allah hukum mereka dengan beban-beban yang berat. Maka dia datang untuk memansuhkan sebagian hukum-hukum yang berat. Ya. Kata Allah, Nabi Isa akan berkata, "Wa liuhilla lakum ba'dalladzi hurrima 'alaikum." Untuk menghalalkan sebagian perkara yang diharamkan atas kalian. Jadi dia rahmat. Dia muallimal khair, pengajar kebaikan Nabi Isa alaihissalam. Pokoknya kamu harus mengandung anak tersebut karena amran maqdiyya, sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Maryam pun
menerima hal tersebut. Dari sini karena pembicaraan Jibril kepada Maryam, sebagian ulama berpendapat bahwasanya Maryam adalah nabi perempuan. Tapi ini pendapat yang keliru. Ini pendapat Ibnu Hazm. Ibnu Hazm seorang ulama namun dia bisa keliru. Dia mengatakan ada nabi perempuan. Yang benar nabi hanya laki-laki. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura. Kami tidak mengutus seorang nabi pun sebelum engkau wahai Muhammad kecuali para lelaki. Adapun malaikat Jibril ngobrol dengan Maryam, bukan berarti kalau malaikat bicara dengan seseorang kemudian orang tersebut menjadi apa? Nabi. Ya. Bukankah dalam hadis malaikat bicara dengan sebagian orang soleh? Ya atau tidak? Tidak harus malaikat ngobrol dengan seorang kemudian menjadi nabi. Lagi pula malaikat Jibril tidak sedang menyampaikan syariat kepada Maryam, tidak, tapi hanya menyampaikan bahwasanya kau akan punya anak. Maka disebutkan malaikat Jibril pun kemudian meniupkan ruh ya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala melalui baju Maryam, maka akhirnya Maryam pun mengandung. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya. Maka mulailah ujian menimpa Maryam. Dia pun mengandung Nabi Isa. Maka dia pun menjauhkan dirinya, dia pergi ke tempat yang jauh. Fantabadat bihi makanan qasiyya, dia bawa kandungannya dalam perutnya, dia menjauh dari orang-orang, takut ketahuan. Karena kalau orang melihat pasti semua mencaci maki. Lah, ini katanya wanita solehah. Ini katanya diurus Zakaria. Ini katanya anaknya Imran. Katanya mamanya solehah. Kok sekarang hamil tidak punya suami? Dan orang tidak akan bisa mengerti akan hal ini. Orang tidak akan bisa mengerti. Daripada menghadapi orang-orang yang tidak bakalan mengerti, mending dia pergi. Apa kata dunia kalau ini wanita terkenal sangat solehah, sangat rajin ibadah, tahu-tahu muncul mengandung. Apa kata dunia? Enggak bisa dia menghindar. Daripada dia sulit menghadapi orang-orang dalam pembicaraan, mending dia menjauh. Dan ini di antara fikih. Ibu-ibu kalau dituduh macam-macam, dijelaskan enggak mau jelas, ya sudah. Sakarapmu udah. Saya serahkan hanya kepada siapa? Allah. Tidak semua tuduhan bisa kita jelaskan. Apalagi yang menuduh tersebut orang-orang yang benci sama kita. Tetap saja dia memandang kebaikan kita dengan keburukannya. Ya. Wa aina sukhti tubdil masawiya. Pandangan kalau udah pandangan buruk pasti dia cari-cari keburukan. Mau kita jelaskan kalau enggak suka, tapi aja enggak suka. Kalau gitu enggak semua perkara harus kita jelaskan. Kalau bisa menghindar, menghindar. Maryam daripada mending dia menjauh. Ini ujian yang sangat berat yang akan dihadapi oleh Maryam. Kemudian dia menjauh selama 9 bulan mengandung. Normal. Ada yang mengatakan 8 bulan, ada yang mengatakan 6 bulan, tapi Allah bisa harusnya dia mengandung secara normal, yaitu 9 bulan. Maka tiba saatnya dia melahirkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa aja'ahal makhadhu ila jid'in nakhlah. Maka rasa sakit memaksa dia untuk bersandar kepada pangkal pohon korma. Dia berjalan tiba-tiba si kecil Isa ini melakukan makhad. Makhad itu gerakan-gerakan. Ya. Jadi gerakannya nendang kayak mau keluar. Sampai rasa sakit tersebut dia tidak tahan. Akhirnya dia harus bersandar kepada pangkal korma, jid'in nakhlah. Zahirnya pangkal korma tersebut tidak ada buahnya, tidak ada daunnya. Zahirnya dia lagi rusak karena Allah tidak mengatakan fa ajaha ahal makhadhu ila nakhlah. Maka rasa sakit tersebut membuat dia bersandar kepada sebuah pohon korma. Tapi Allah mengatakan jid'in nakhlah. Dia bersandar kepada pangkal apa? Korma. Zahirnya itu korma yang sudah rusak, tidak ada buahnya. Faham? Tidak ada buahnya. Dia cari tempat sandaran karena sudah tidak kuat. Sepertinya mau melahirkan. Maka ketika itu Maryam berkata, qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiya. Dia sedih sekali. Dia mengatakan seandainya aku meninggal sebelum ini. Seandainya aku tidak merasakan ujian ini. Seandainya aku adalah seorang yang tidak berarti dan dilupakan. Bukannya dia, para ulama mengatakan, Maryam mengatakan demikian, seandainya saya mati sebelum terjadi kejadian ini. Seandainya aku hanyalah wanita yang terlupakan. Tapi sulit, dia dikenal oleh orang semua.
Dia dikenal oleh Bani Israel wanita saleh. Bagaimana tidak dikenal? Bapak dia Imran, pimpinan para ulama. Ibunya Hannah, wanita soleha. Yang ngurusin dia Nabi Zakaria. Gimana tidak terkenal? Tapi dia dikenal, ini problem. Dan dia bingung apa yang harus dia katakan di hadapan orang-orang. Sehingga dia mengatakan, seandainya saya meninggal sebelum ini. Kata para ulama, karena dia takut imannya goyang. Dia bukan takut, maksudnya sakit karena menderita, bukan. Rasulullah SAW pernah berkata, la yatamannayanna ahadukum al-mauta li dhurrin nazala bihi. Janganlah sesekali seorang pun dari kalian kalau sedang mendapat mudarat kemudian minta mati. Kata Rasulullah, enggak boleh. Lagi sakit kena kanker atau ya Allah matikan aku, enggak boleh. Enggak boleh. Lagi kelilit utang kemudian ya Allah matikan aku. Orang nagih terlalu banyak. Enggak boleh. Tidak boleh, harus tegar menghadapi. Kalau orang kafir banyak, begitu masalah langsung ke rel kereta api, selesai. Ya. Atau harakiri, krek selesai. Ya. Bunuh diri ya. Minum baygon ya. Kalau orang Islam enggak boleh. Kalaupun dia sudah enggak kuat, hendaknya dia berkata, Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li, ya Allah hidupkanlah aku jika memang hidup baik bagiku, wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li, wafatkan aku jika itu lebih baik. Tapi jangan bilang matikan aku, matikan aku. Kalau dia memang harus berdoa, maka doanya seperti serahkan kepada Allah. Ya Allah, kalau aku hidup lebih baik, hidupkan aku. Kalau aku mati lebih baik, matikan aku. Maryam tidak demikian. Dia bukan karena sakit atau yang lain, tapi dia takut imannya goyang. Karena orang akan menuduh dia yang tidak. Taib. Akhirnya ya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menenangkannya. Kata Allah, "Fanadaha min tahtiha alla tahzani." Maka dia pun menyeru kepada Maryam. Dia menyeru kepada Maryam. Dianya ini siapa? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan Jibril, ada yang mengatakan Isa. Jadi Isa ketika menjelang lahir dia sudah berbicara dari bawah. Jadi dia sudah menghibur ibunya. Dia mengatakan Allah tahzani, jangan sedih wahai ibunda. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Sungguhnya Allah telah menjadikan aliran air sungai di bawahmu. Ketika itu dia mau melahirkan, dia haus. Dan dia lapar dan dia tidak kuat. Kemudian kelaparannya, kata Isa bin Maryam dari dalam perutnya, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusaqit alaiki rutaban janiyya. Goyangkanlah ya pangkal korma tersebut, batang korma tersebut, niscaya rutab akan jatuh kepadamu dan kau bisa makan. Fakuli washrabi wa qarri aina. Makanlah rutab tersebut dan minumlah dari sungai tersebut. Wa qarri aina, dan bersenanglah hatilah engkau, berbahagialah. Fa imma tarayna minal basyari ahadan, kalau kau bertemu dengan seorang pun, fakuli, maka jangan ngomong, bilang kepadanya, inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Aku telah bernadar kepada Allah, aku tidak akan ngomong sama seorang pun. Ada yang mengatakan ini suara Nabi Isa keluar dari perutnya sebelum dilahirkan. Ada yang mengatakan Jibril alaihissalam. Sebagian ulama memandang itu suara Nabi Isa. Sehingga dia tahu Nabi Isa sudah bisa berbicara sebelum dilahirkan. Dan ini pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala di saat-saat genting, dan betapa sering demikian pertolongan baru datang ketika di saat-saat apa? Genting. Ketika seorang pasrah, dia tahu tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dia fokuskan hatinya kepada Allah, dia hanya pasrah kepada Allah, maka tatkala pertolongan datang. Baik, maka terjadi mukjizat. Mukjizat yang pertama, tiba-tiba ada sungai mengalir. Sungai kecil mengalir, untuk dia ambil air tinggal minum. Mukjizat kedua, Maryam disuruh menggoyangkan batang korma, tiba-tiba ada rutop yang jatuh untuk dia makan. Namanya batang korma tidak bisa digoyang. Kita laki-laki saja kalau goyang batang korma, kormanya goyang atau tidak? Tidak, kita yang goyang, bukan apa? Batang korma kan keras, gimana goyang? Kita yang goyang, bukan batang korma yang goyang. Tetapi Allah menyuruh Maryam untuk ikhtiar, meskipun apa yang dia mampu. Coba aja, goyang aja. Berusaha untuk ikhtiar.
Maka meskipun secara fisik tidak mampu, tapi dia tetap usahakan. Ternyata benar ketika dia goyang, jatuhlah rutop. Jatuhlah rutop. Padahal rutop itu tidak mudah untuk jatuh, ya. Tapi itu jatuh, kemudian dia mudah untuk makan. Ini semua mukjizat untuk penghibur Maryam. Makanya Isa berkata, "Fakuli washrabi wa qarri aina." Makanlah dan minumlah dan berbahagialah. Tenanglah hati Maryam. Di tengah-tengah puncak kegelisahan dia pun tenang. Kemudian kalau kau ketemu seorang siapapun, bilang saya tidak mau ngomong hari ini dengan siapapun, saya sudah bernadar kepada Allah. Seakan-akan Nabi Isa berkata, nanti urusan saya. Nanti urusan saya. Kalau ada yang tanya-tanya, nanti urusan saya. Karena kalau Maryam pun ngomong, tidak ada yang mau percaya. Bilang ini anak muncul tiba-tiba, saya mau percaya. Enggak ada yang percaya. Baik. Maka akhirnya lahirlah Nabi Isa, digendonglah oleh Maryam. Saatnya ujian, dia pun datang menuju ke kaumnya. Dia harus datang ke kaumnya. Kata Allah, fa'atat bihi qaumaha tahmiluh, maka dia pun mendatangi kaumnya sambil menggendong putranya tersebut. Qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariya. Mereka mulai mencela sebagaimana yang diduga. Wahai Maryam, sungguh engkau telah melakukan perbuatan yang sangat mungkar. Bisa punya anak tanpa suami. Mereka mencela lagi, kata mereka, ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya. Wahai saudarinya Harun, bapakmu dulu orang baik, bukan orang buruk. Ibumu juga wanita soleha, bukan pezina. Kok bisa kamu melakukan perbuatan seperti ini? Sini ada pembahasan. Pembahasan pertama, mereka mengatakan Maryam dengan ya ukhta Harun, wahai saudarinya apa? Harun. Kita tahu Nabi Harun, Nabi Musa zamannya jauh dari Maryam. Nabi Isa jauh di bawah Nabi Musa, jauh. Setelah Nabi Musa masih Nabi Yusha bin Nun, kemudian nabi-nabi yang lain, masih ada Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, kemudian nabi-nabi baru Nabi Isa yang terakhir. Nabi Bani Israel yang terakhir siapa? Nabi Isa. Jadi jarak antara Nabi Musa dengan Nabi Isa mungkin ribuan tahun, pokoknya jauh sekali. Maksudnya Nabi Isa tidak sezaman dengan Nabi Harun. Namun kenapa mereka mengatakan kepada Maryam, wahai saudara Harun, wahai saudari Harun, ya ukhta Harun. Maka ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan ya ukhta Harun, wahai saudari Harun, maksudnya Maryam dan Harun satu suku. Satu suku. Dan ini istilah orang Arab. Kalau dia mengatakan ya akhal Arab, wahai saudara orang Arab, maksudnya dia termasuk dari orang Arab. Seperti tadi, akha Bani Abdiddar, maksudnya dari keturunan saudara Bani Abdiddar, maksudnya keturunan suku Bani Abdiddar. Jadi Maryam dan Harun satu suku. Bani Israel 12 apa? Suku. Dan di antara suku yang terkenal dari sukunya Maryam, orang yang terkenal adalah Nabi Harun. Ini pendapat. Ada yang mengatakan Maryam keturunan Harun. Allah alam bisa. Intinya dia dari satu suku dengan Harun. Pendapat pertama. Pendapat kedua, dan ini yang lebih benar, bahwasanya Maryam punya saudara, ya mungkin punya sepupu, punya kerabat yang namanya Harun. Dan Bani Israel suka menamakan anak-anak mereka dengan nama-nama Nabi. Ketika terjadi diskusi antara Nabi Muhammad SAW dengan kaum Nasara dari Bani Najran, mereka berkata, innakum taqra'una ya ukhta Harun wa Musa qabla Isa bikadza wa kadza. Mereka bilang, kalian orang Islam gimana? Kalian baca dalam surat Maryam, Maryam dikatakan ya ukhta Harun, wahai saudari Harun. Padahal kita tahu jarak antara Harun dengan Nabi Isa jauh. Maka Rasulullah SAW menjawab, innahum kanu yusammuna bi anbiya'ihim wassalihina qablahum. Mereka itu Bani Israel suka menamakan anak-anak mereka dengan nama-nama nabi dan orang-orang soleh sebelum mereka. Jadi Harun di sini yang dimaksud bukan Nabi Harun, tetapi ada kerabat Maryam yang namanya siapa? Harun. Bukan Nabi Harun, tapi orang yang dinamakan dengan nama Nabi Harun. Baik. Di sini mereka berkata, Maryam, kok kamu bisa hamil? Bapakmu orang baik, kau keturunan Harun, ibumu wanita soleha. Kok bisa kamu melakukan kemungkaran yang besar? Ini sebagaimana pepatah mengatakan buah jatuh tidak jauh dari apa? Pohonnya. Buah jauh tidak.
Nah, bagaimana pohonnya baik, kok buahnya busuk? Ini di pertanyaan. Mereka heran. Pohonnya baik, buahnya busuk. Kamu keturunan Harun, Nabi yang mulia. Bapakmu Imran, pimpin para ulama. Ibumu Hannah, wanita soleha. Kamu diurus oleh Zakaria, kok bisa kamu begini? Dan ini menguatkan bahwasanya mereka berbicara secara wajar bahwa biasanya anak itu buruk karena orang tuanya. Itu benar. Kalau orang tuanya baik, biasanya anak juga baik. Karena yang pengaruh orang tua luar biasa. Makanya mereka mengatakan ini bibitnya kok baik, kok hasilnya enggak baik. Ya. Ini peringatan kepada kita bahwasanya pengaruh orang tua terhadap anak sangat besar. Maka ibu-ibu hendaknya bertakwa kepada Allah. Ajak suami bertakwa kepada Allah agar anak kita anak yang soleh dan soleha. Kalau kita tukang maksiat, suami kita tukang maksiat, khawatir anak kita juga tukang apa? Maksiat. Karena buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Dan itu benar. Kalau ibunya kerjaannya main game terus, anaknya main game juga. Main game. Kalau ibunya suka nonton Korea, anaknya juga nonton apa? Korea. Wajar lah. Kalau ibunya suka baca Quran, anaknya suka baca Quran. Kalau ibunya kerjanya branded terus, anaknya juga branded lama-lama jadi bandit. Wajar. Kenapa? Dia ikut pola hidup orang tuanya. Benar ini. Benar. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ibu-ibu pohon, jadilah pohon yang baik. Jangan sampai anak-anak jadi buruk gara-gara ibu-ibu. Kalau ibunya sering ngomongnya sombong-sombong, anaknya ikut enggak kira-kira? Ikut. Kalau ibunya suka ngomongnya besar-besar, oh saya begini, darah saya darah biru. Wah, ngomongnya anaknya pasti ikut. Karena itu yang didengar tiap hari. Makanya ibu-ibu enggak usah kayak gitu deh. Umur sudah tua-tua masih kayak gitu. Udahlah ya. Kalau ibunya tiap hari sopi, anaknya juga sopi melulu. Udahlah, benar. Anak ikut orang tua itu kaedah. Pola hidup, gaya ngomong ikut. Makanya mereka heran ketika kok bisa Maryam berzina sementara dia dari pohon yang baik. Padahal Maryam tidak apa? Berzina. Situlah kemudian Maryam tidak bisa jawab. Fa asyarat ilaih, suruh ngomong sama Isa, bayinya. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sobiyya. Kata mereka, bagaimana kita bisa ngomong sama bayi yang masih digendong? Tiba-tiba Nabi Isa bicara. Qala inni abdullah, aku hamba Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Allah telah berikan aku Alkitab, yaitu Injil. Wa ja'alani nabiyya, Allah jadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, Allah jadikan aku berkah dimanapun aku berada. Dimanapun aku berada, aku ngajarin kebaikan. Dimanapun aku berada, aku bantu orang lain. Wa awsani bis salati waz zakati, dan Allah wasiatkan kepada aku untuk salat dan bayar zakat madum tu hayya, selama aku masih hidup. Wa barram biwalidati, dan Allah wasiatkan kepada aku untuk senantiasa berbakti kepada ibuku. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, Allah tidak pernah buat aku menjadi orang yang sombong dan angkuh, terutama kepada ibuku. Diam Nabi Isa alaihissalam. Omongannya singkat, padat. Yang pertama dia ngomong, dia bilang saya adalah hamba Allah. Dia tidak bilang saya Tuhan. Dia tidak bilang saya anak Tuhan. Tidak. Dia bilang saya hamba Allah. Dan dia bilang saya ini diberikan Injil, menunjukkan dia seorang rasul, sebagaimana nabi-nabi yang lain ada kitab sucinya. Kalau dia Tuhan ngapain bawa kitab suci, langsung ngomong aja, paham? Logikanya sederhana. Kalau dia Tuhan langsung apa? Ngomong, tidak perlu tunggu kitab suci. Yang dikasih kitab suci itu kalau utusan bawa surat dari Tuhan, itu baru rasul. Tapi kalau dia Tuhan langsung, ya enggak usah bawa kitab suci. Kemudian kalau Tuhan enggak usah salat. Wa awsani bis salati, Tuhanku suruh aku untuk apa? Salat. Nah, kalau Tuhan salat berarti dia bukan apa? Tuhan. Saya punya teman sekarang dai di Sumatera, dia masuk Islam gara-gara dia melihat
gambar Nabi Isa atau Yesus sedang berdoa di sebuah taman. Yesus pray in the garden ya. Dia sedang apa? Berdoa begini. Dia mikirlah ini Tuhan kok berdoa ya. Dia mikir. Tuhan ya tinggal ngomong aja, ngapain minta-minta kan? Mati kamu, mampus kamu gitu. Selesai. Minta begini jadi masalah. Ada gambar Yesus begini. Membuat dia berpikir akhirnya masuk Islam. Sekarang jadi dai. Kalau Tuhan ngapain disuruh salat? Kalau Tuhan ngapain suruh bayar zakat? Zakat. Zakat sini ada dua penafsir, ada yang mengatakan bayar zakat, ada yang mengatakan maksudnya mensucikan jiwa. Oh Tuhan sudah suci, ngapain sucikan jiwa? Wa barram biwalidati, dan untuk berbakti kepada ibuku. Walam yaj'alni, dan Allah menjadikan aku tidak sombong dan angkuh terutama kepada ibuku. Maka itulah Nabi Isa alaihissalam dan mukjizat. Kemudian Nabi Isa berkata, wassalamu alayya yauma wulidtu, keselamatan bagiku ketika aku lahir, wa yauma amutu, dan keselamatan bagiku ketika aku meninggal, wa yauma ub'atsu hayya, dan keselamatan bagiku ketika aku dibangkitkan. Keselamatan meliputiku ketika lahir, ketika mati, dan ketika dibangkitkan. Keselamatan. Allah beri keselamatan. Kemudian Allah mengatakan, dzalika Isa bin Maryam, itulah Isa bin Maryam. Maka Nabi Isa ketika berbicara sejak kecil ini untuk membantah orang-orang yang menuduh Maryam berzina. Dan dalam aturan Bani Israel, siapa yang berzina dirajam. Siapa yang berzina dirajam. Pertanyaan coba saya ajak ibu berpikir. Maryam kalau dia bisa ngomong, dia bilang saya tidak berzina, saya tidak berzina, saya tidak berzina. Kira-kira tetap dirajam atau tidak? Dirajam karena enggak ada bukti, bukti jelas. Ngomong banyak apa enggak bisa datangkan suami, dirajam. Dan dia tidak akan bisa datangkan suami karena dia tidak punya suami. Maka satu-satu bukti yang bisa menyelamatkan dia dari dirajam adalah Isa berbicara. Jadi ini mukjizat luar biasa untuk menyelamatkan siapa? Maryam. Tetapi mukjizat Nabi Isa bisa ngomong masih kecil tidak ada dalam Injil, enggak ada. Tidak ada. Maka kita tanyakan kepada mereka, bagaimana Maryam bisa selamat? Padahal aturan undang-undang dalam Taurat siapa berzina dirajam. Enggak ada cara. Maryam ngomong pun saya tidak berzina, mana buktinya? Mana suamimu? Enggak ada. Enggak ada yang percaya, pasti dirajam. Kenapa dia bisa selamat dari rajam? Karena ada mukjizat di situ. Mukjizat ini yang orang Islam tampakkan tapi tidak ada pada Injil-Injil yang ada sekarang. Injil Matius, Markus, Lukas, ya, Yohanes tidak ada. Tidak ada cerita bahwasanya Nabi Isa berbicara ketika kecil. Ada dalam Injil yang lain yang tidak diakui oleh mereka. Injil banyak, ada puluhan. Ada puluhan Injil tapi seluruhnya tidak diakui kecuali apa? 4 ini. Ini menunjukkan bahwasanya dalam sebagian perkara Islam lebih detail. Buktinya ada keutamaan Nabi Isa alaihissalam bisa berbicara yang tidak disebut dalam Injil-Injil yang ada sekarang. Baik, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya diketahuilah bahwasanya Maryam wanita salehah allati ahsanat farjaha, yang menjaga kemaluannya, tidak ada yang pernah menyentuhnya. Tidak ada yang pernah berzina dengannya, tapi dia seorang wanita yang menjaga diri. Nah, bagaimana kisahnya setelah ini? Setelah Nabi Isa lahir, kemudian berdakwah, kemana Maryam? Terus apakah dia menikah setelah itu? Kapan dia wafatnya? Kemudian apa sih keyakinan-keyakinan yang timbul seputar Maryam setelah dia meninggal dunia? Dan bagaimana bantahan-bantahannya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian saja. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.